Jebakan Cinta CEO, episode 15, mengunci tubuh Yuriko. Wolf melangkah maju. Ia pikir, kenapa Yuriko tidak bisa melihat situasi? Saat ini mereka sedang berada di rumah orang tua Wolf dan perjanjian kontrak pun tidak ada di sana. Jadi, tidak bisakah wanita itu sabar sedikit? Kau mau mengubah beberapa poin nanti atau tidak sama sekali? Ancam Wolf sambil menatap tajam Yuriko. Sejak siang tadi, ia selalu bersikap baik pada Yuriko. Namun, jangan salah artikan sikap baiknya. Wolf memang baik, tetapi tidak mudah diusik. Nanti saja, balas Yuriko terbata. Ia benar-benar takut melihat ekspresi menakutkan suami kontraknya saat ini. Bagus, kalau begitu aku mandi dulu sebelum papa pulang, kata Wolf bersemangat. Ia mengecup puncak kepala Yuriko dan mengacak rambutnya gemas. Sebelum beberapa poin diubah, ia ingin menikmati masa-masa di mana ia bisa menyentuh Yuriko sesuka hatinya. Astaga Yuri, sabar. Untung aku orangnya penyabar. Kalau tidak, mungkin sudah habis ku tampol tuh wajah tampan Pak Wolf. Batin Yuriko kesal sambil mengusap-ngusap dadanya. Jangan mengumpat Yuri, peringat Wolf menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia tahu betul isi hati Yuriko setelah apa yang ia lakukan beberapa detik yang lalu. Bagaimana tidak? Wanita itu begitu ingin mengubah beberapa poin agar Wolf tidak menyentuhnya dengan sesuka hati. Siapa juga yang mengumpat? Sudah sana cepat mandi. Setelah makan malam nanti aku mau pulang. Sangkal Yuriko mengalihkan perhatian. Baru juga sampai sudah mau pulang saja, gerutu Wolf. Jika beberapa poin akan segera diubah, itu artinya ia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengecup dan memeluk Yuriko lagi. Bahkan sekedar untuk berpegangan tangan pun akan terasa sangat sulit. Jadi, ia ingin berlama-lama di rumah orang tuanya agar bisa memeluk dan mengecup Yuriko sesuka hati. Anggap saja sebagai salam perpisahan. Aku tidak peduli Pak Wolf, yang aku pedulikan hanya kedua orang tuamu. Sanggah Yuriko menggebu. Ada apa dengan orang tuaku? Mereka orang baik, bahkan sangat-sangat baik. Jadi kau tidak perlu khawatir karena papa dan mama tidak akan memakanmu, tanya Wolf heran. Bukan itu yang membuatku khawatir Pak Wolf, tapi aku takut mereka bertanya banyak hal dan aku tidak bisa menjawabnya. Kalau kita ketahuan hanya menikah kontrak bagaimana? Lalu bagaimana dengan biaya pengobatan nenekku? Jelas Yuriko berharap Wolf akan mengerti. Untuk masalah itu kau tidak perlu khawatir. Meski kita ketahuan sekalipun, aku akan tetap membiayai pengobatan nenekmu, ujar Wolf serius. Meskipun nanti kedua orang tuanya tahu bahwa ia dan Yuriko hanya nikah kontrak, Wolf sama sekali tidak peduli. Ia hanya mengatakan kebenarannya tentang perasaannya tentang Yuriko dan alasannya membuat perjanjian nikah kontrak demi menjebak Yuriko agar mau menikah dengannya. Ia yakin kedua orang tuanya akan mengerti, terutama sang ibu. Kau pikir aku akan percaya? Yuriko tersenyum kecut setelah mendengar ucapan suami kontraknya. Orang kaya sepertimu mana mungkin akan membiayai pengobatan nenekku setelah rencanamu gagal. Bahkan aku berpikir kau akan meminta kembali uang yang sudah kau keluarkan untuk biaya operasi nenek. Sambungnya sambil beranjak berdiri dan melipat kedua tangannya di depan. Memangnya ada apa dengan orang kaya sepertiku? Lagi pula, percaya atau tidak itu bukan urusanku. Aku sudah mengatakan padamu kalau aku akan tetap membiayai pengobatan nenekmu. Itu artinya aku akan melakukannya. Raut wajah Wolf sedikit kesal karena ucapan Yuriko. Bersantai saja dulu lah. Aku yakin papa tidak akan mudah dihadapi.
lanjut Wolf sebelum akhirnya berbalik dan benar-benar masuk ke dalam kamar mandi. Astaga, apa aku salah lihat? Seharusnya aku yang marah, tapi kenapa dia yang marah? Kesal Yuriko tidak habis pikir. Wanita itu menyugar rambutnya ke belakang dan memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa pening. Meskipun Wolf sudah berkata seperti itu, tetapi ia tetap tidak bisa percaya. Mana ada orang yang akan membuang uangnya dengan cuma-cuma. Apalagi demi membiayai pengobatan neneknya yang jumlahnya tidak sedikit. Sabar Yuri, sabar. Sepertinya kau harus menaikkan level sabarmu untuk menghadapi orang seperti Pak Wolf. Lirih Yuriko sambil mengipasi wajahnya yang terasa panas. Wanita itu mengempaskan tubuhnya dan duduk di tepi ranjang. Lalu meraih ponselnya yang ada di dalam tas. Ia memeriksa akun media sosialnya dan menghapus akun di aplikasi kencan buta. Merasa tidak ada yang bisa dilakukan, ia membaringkan tubuhnya ke belakang dan hanya sibuk menatap langit-langit kamar. Kenapa Pak Wolf lama sekali sih? Keluh Yuriko, padahal baru genap 10 menit berlalu. Perlahan rasa bosan menghampiri dan ia memutuskan untuk kembali duduk. Ia mengedar pandangan dan melihat beberapa bingkai foto. Kemudian beranjak bangun dan berjalan untuk meraih bingkai foto itu. Sepertinya ini foto Pak Wolf dan Bu Theo waktu masih remaja. Yuriko kembali meletakkan bingkai foto itu di tempatnya. Lalu ia berjalan ke samping dan meraih bingkai foto lainnya. Ternyata Pak Wolf memang sudah tampan sejak kecil. Andai saja pria tampan tidak suka berkhianat, mungkin kau akan apa? Potong Wolf bertanya. Astaga, Pak Wolf mengagetkan saja. Terkejut Yuriko sambil menyentuh dadanya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tanya, mungkin kau akan apa? Ulang Wolf penasaran. Raut wajah Yuriko terlihat sangat kebingungan. Pertanyaan yang Wolf ajukan membuatnya harus memutar otak untuk menjawabnya. Tidak mungkin bukan kalau ia mengatakan akan jatuh cinta pada Wolf. Apalagi ia tahu alasan Wolf memilihnya untuk dijadikan sebagai istri kontrak. Tidak semua pria tampan suka mendua, Yuri. Apa kau pikir aku tipe pria yang suka mengkhianati sebuah hubungan? Wolf tidak ingin mempersulit Yuriko. Jadi, ia memilih tidak mempertanyakannya lagi. Ia melangkah maju menghampiri wanita yang kini memenuhi hatinya. Kau tahu, pria tampan ini belum pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Aku hanya pernah mencintai satu wanita dan kau tahu siapa wanita itu. Bahkan aku mencintainya lebih dari 10 tahun. Bukankah aku tipikal pria setia? Ujar Wolf berusaha menjelaskan bahwa tidak semua pria tampan suka berkhianat dalam menjalin sebuah hubungan. Maksud Pak Wolf berkata seperti itu apa? Tanya Yuriko bingung. Kenapa juga Wolf harus menjelaskan detail tentang dirinya? Aku hanya tidak ingin kau terus berpikir seperti itu. Mungkin mendiang ayah dan mantan kekasihmu selingkuh hanya sebuah kebetulan. Jadi berhenti berpikir kalau pria tampan selalu berkhianat. Balas Wolf tegas. Bagaimana kau tak tahu? Tanya Yuriko begitu terkejut. Refleks, ia melangkah mundur dengan bulir-bulir benih yang siap menetes. Masalah mendiang ayah dan mantan kekasihnya selingkuh hanya dirinya dan sang nenek saja yang tahu. Lalu, dari mana Wolf tahu tentang hal itu? Coba kau tebak saja, aku yakin kau tahu dari mana aku mengetahui hal itu. Balas Wolf melangkah maju. Nenek, apa nenek yang mengatakannya padamu? Tanya Yuriko menebak. Untuk sesaat ia menoleh ke belakang karena kini tubuhnya sudah menempel pada dinding. Tentu saja nenek memintaku agar aku tidak pernah menyakiti dan mengkhianatimu. Sahut Wolf sambil tersenyum sinis. Ia mendengar suara pergerakan dari arah pintu.
Ia yakin ada seseorang yang sedang menguping. Jadi, memilih mengunci tubuh Yuriko dengan kedua tangan berada di samping kanan dan kiri tubuh Yuriko. Lalu, sedikit memajukan wajahnya terlihat seperti hendak mengecup bibir Yuriko. "Apa yang kau lakukan, Pak Wolf?" geram Yuriko sambil menggertakkan giginya. "Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih."